Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky Ramadan, peserta Latsar Golongan 3 Gelombang 1 Wilayah Makassar tahun 2024, Angkatan 3 Kelompok 4. Pada di video kali ini saya akan membahas nilai-nilai core value berakhlak, adaptif, dan kolaboratif. Pertama, saya akan menjelaskan nilai core value berakhlak adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi. Kode etik adaptif terdiri dari 3 panduan perilaku. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan ketiga, bertindak proaktif. Adapun penerapan budaya adaptif, yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan, mendorong jiwa kewirausahaan, dan selanjutnya memanfaatkan peluang-peluang yang berubah, terus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya, dan terakhir terkait dengan kinerja instansi. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN dituntut untuk melakukan 5 disiplin. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai. Ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi. Dan terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik. Adapun ciri-ciri yang orang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, kemudian selalu berpikir ke depan, terus tidak mudah mengeluh, dan kemudian tidak mencari popularitas, kemudian memiliki rasa ingin tahu, kemudian memperbaiki sistem, dan membuka pikiran, dan terakhir itu memahami apa yang sedang diperjuangkan. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai nilai-nilai core value adaptif. Selanjutnya di sini saya akan membahas nilai-nilai core value berakhlak kolaboratif. Apa sih itu kolaboratif? Kolaboratif adalah saling bersinergi atau bekerja sama. Makna kolaboratif terkait erat dengan semangat kerja sama yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan memberi ruang kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kode etik kolaboratif terdiri dari 3 panduan perilaku. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan ketiga, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Organisasi yang memiliki kolaboratif, kultur indikatornya ada 7, yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kemudian organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Kemudian pendapat yang berbeda didorong dan didukung. Dan kemudian masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Selanjutnya kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong, dan secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Ada 6 kriteria penting untuk membangun kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur bertemu secara kolektif. 6, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan
yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, kedua, merencanakan aksi kolaborasi, dan ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kemudian ada 11 beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Kedua, perjanjian bantuan bersama. Ketiga, memberikan pelatihan. 4, menerima pelatihan. 6, perencanaan bersama. 7, menyediakan peralatan. 8, menerima peralatan. 9, memberikan bantuan teknis. 10, menerima bantuan teknis. 11, memberikan pengeluaran hibah dan menerima pengeluaran hibah. Ada beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu trust building, kedua face-to-face dialog, yang ketiga komitmen terhadap proses, keempat pemahaman bersama, keenam menetapkan outcome bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.